Di sudut pasar Beringharjo yang ramai, aroma manis dan segar dari es cendol mengundang perhatian. Di antara kerumunan pembeli, Bu Minah, seorang wanita tua berambut putih dengan senyum ramah, berdiri di balik gerobak kayunya. Es cendol yang dijualnya terkenal enak dan menyegarkan, membuatnya menjadi salah satu pedagang paling laris di pasar tersebut. Namun, di balik kelezatan itu, ada cerita kelam yang mulai menarik perhatian Lala, seorang jurnalis muda yang tengah mencari berita menarik. Lala datang ke pasar dengan tujuan menyelidiki rumor yang beredar. Banyak pembeli mengaku mengalami hal aneh setelah meminum es cendol Bu Minah, dari mimpi buruk hingga kejadian misterius dalam hidup mereka. Meskipun ada desas-desus tentang pesugihan, sebuah praktik yang melibatkan tumbal, popularitas es cendol itu tidak surut. Rasa penasaran Lala semakin mendalam saat ia melihat antrian panjang di depan gerobak Bu Minah. Setelah menunggu dengan sabar, Lala akhirnya mendapat kesempatan untuk mencicipi es cendol legendaris itu. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia memesan 1 gelas. Ketika es cendol itu disajikan, Lala terpesona oleh tampilan cantiknya, lapisan hijau cendol, santan kental, dan gula merah yang mengalir menutupi es. Begitu pertama kali mencicipinya, rasa manis dan segar langsung membanjiri lidahnya. Namun, di balik kenikmatan itu, Lala merasakan getaran aneh, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Setelah menikmati es cendol, Lala memutuskan untuk berbincang dengan beberapa pembeli lain. Dia mendengar berbagai cerita dari mereka. Satu wanita berusia 40-an mengaku, setelah meminum es cendol ini, saya bermimpi tentang hantu. Itu terjadi berulang kali. Pria muda di sampingnya menambahkan, saya merasa hidup saya berubah setelah mencobanya. Seolah ada sesuatu yang mengikat saya. Lala mencatat semua informasi ini dengan serius. Ia tidak ingin melewatkan detail sekecil apapun. Saat ia bertanya kepada Bu Minah mengenai gosip tersebut, wanita tua itu hanya tersenyum dan berkata, es cendol ini memang istimewa, nak. Siapa yang meragukan rasa dan khasiatnya? Jawaban itu semakin menambah rasa penasarannya. Saat matahari mulai terbenam, Lala memutuskan untuk mengamati Bu Minah lebih dekat. Ia memperhatikan ritual yang dilakukan Bu Minah. Setiap sore, sebelum mulai berjualan, Bu Minah terlihat melakukan sesuatu yang aneh di sebelah gerobaknya. Ia menggambar simbol-simbol kuno di tanah dengan jari-jarinya, diiringi dengan bisikan doa yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Malam itu, ketika Lala pulang ke rumah, ia tidak bisa tidur. Pikiran tentang es cendol dan Bu Minah terus menghantuinya. Saat ia terlelap, mimpi buruk datang menghampiri. Dalam mimpinya, ia melihat sosok menyeramkan, sosok berambut panjang dan bermata merah, yang terus memanggil namanya. Lala, Lala, datanglah padaku, sosok itu berbisik, membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Ketakutan menyelimuti Lala, tetapi rasa ingin tahunya semakin membara. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar es cendol. Pesugihan, tumbal, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Siapa Bu Minah sebenarnya? Apa yang terjadi pada mereka yang meminum es cendolnya? Dengan tekad yang kuat, Lala tahu bahwa penyelidikan ini baru saja dimulai. Dia harus menggali lebih dalam untuk menemukan kebenaran di balik kelezatan yang menggoda. Setelah malam penuh mimpi buruk, Lala bangun dengan tekad yang lebih kuat untuk menyelidiki misteri di balik es cendol Bu Minah. Ia mengumpulkan semua informasi yang telah ia dengar dari pembeli lain, mencatat nama dan cerita mereka dengan teliti. Keesokan harinya, ia kembali ke pasar Beringharjo, berharap bisa menemukan lebih banyak petunjuk. Sesampainya di pasar, suasana ramai dan hiruk-pikuk mengalihkan perhatian Lala sejenak. Namun, pikirannya kembali tertuju pada Bu Minah dan es cendolnya. Ia melihat Bu Minah sedang melayani pelanggan dengan senyum ramah, tetapi Lala merasakan aura misterius yang mengelilinginya. Ia memutuskan untuk mendekati beberapa pembeli lain yang sedang antre. Lala mendekati seorang wanita parubaya yang terlihat gelisah. Ibu, bolehkah saya bertanya tentang pengalaman Anda dengan es cendol Bu Minah? Tanyanya, wanita itu menatap Lala dengan ragu, tetapi akhirnya bercerita, setelah saya meminum es cendol itu,
saya bermimpi tentang kehidupan masa lalu saya. Rasanya seperti ada sesuatu yang hilang. Ia menggelengkan kepala, tampak bingung. Cerita-cerita serupa mulai muncul. Seorang pria muda mengaku bahwa setelah meminum es cendol, ia melihat sosok hantu di sudut kamarnya setiap malam. Awalnya saya pikir itu hanya imajinasi, tapi semakin lama semakin nyata, katanya. Lala merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Sore harinya, Lala mengamati Buminah dengan lebih seksama. Ia melihat wanita tua itu mengulang ritual yang sama setiap kali sebelum membuka gerobaknya. Menggambar simbol-simbol di tanah, membakar dupa, dan berbisik dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Rasa ingin tahunya tak tertahankan. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi Buminah dan menanyakan langsung tentang praktik yang dilakukannya. Dengan hati berdebar, Lala mendekati Buminah setelah gerobak tutup. "Buminah, apakah Anda bersedia menjawab beberapa pertanyaan?" Tanyanya, berusaha terdengar tenang. Buminah menatapnya dengan mata tajam, lalu mengangguk pelan. "Apa yang ingin kau tahu, nak?" Jawabnya, suaranya tenang tetapi penuh misteri. Lala bertanya tentang ritual yang dilihatnya. "Saya mendengar orang-orang mengalami hal aneh setelah meminum es cendol Anda. Apakah ada hubungannya dengan pesugihan?" Buminah tertawa kecil, tetapi tawanya tidak menghilangkan kegelapan di matanya. Es cendol ini memang istimewa. Setiap makanan memiliki kekuatan tersendiri. Beberapa orang bisa merasakan keajaiban, sementara yang lain tidak. Belum puas dengan jawaban itu, Lala terus mendesak. "Apakah Anda melakukan tumbal untuk mendapatkan kekayaan? Apa sebenarnya yang terjadi pada pembeli Anda?" Namun, Buminah hanya tersenyum, seolah tahu sesuatu yang tidak ingin ia bagikan. "Kau harus hati-hati, nak. Terkadang, mencari tahu kebenaran bisa membawa petaka." Malam itu, Lala pulang dengan perasaan semakin gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang mengintainya, seolah kegelapan mulai menyelimuti hidupnya. Ia mencoba tidur, tetapi kembali dihantui mimpi yang sama. Kali ini, sosok itu muncul lebih dekat, mengulurkan tangannya seolah ingin menarik Lala ke dalam kegelapan. Keesokan harinya, Lala memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Buminah dan praktik pesugihan. Ia mengunjungi perpustakaan dan membaca berbagai buku tentang tradisi Jawa dan praktik mistis. Di sana, ia menemukan bahwa pesugihan seringkali melibatkan pengorbanan, dan tumbal bisa berupa benda berharga atau bahkan jiwa manusia. Semakin dalam ia menggali, semakin banyak cerita tentang orang-orang yang hilang setelah terlibat dalam praktik pesugihan. Banyak dari mereka yang terjebak dalam keinginan untuk kaya secara instan, membayar dengan harga yang sangat mahal. Lala tidak bisa mengabaikan rasa takut yang menggelayuti pikirannya. Apakah ia juga akan terjebak dalam permainan ini? Lala merasa perlu untuk berbagi penemuan-penemuannya dengan orang lain. Ia berencana menulis artikel tentang pengalamannya dan memperingatkan orang-orang tentang bahayanya. Namun, saat ia berusaha menghubungi beberapa pembeli untuk wawancara, ia mulai menerima pesan-pesan misterius yang mengancam. Suatu malam, saat Lala kembali ke rumah, ia mendapati pintu rumahnya terbuka. Jantungnya berdegup kencang. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk dan menemukan ruangan dalam keadaan berantakan. Semua catatan dan bukunya hilang, seolah ada yang ingin menghentikannya. Di tengah ketakutan, sebuah suara berbisik di telinganya, "Jangan coba-coba mengungkap kebenaran." Ketika Lala kembali ke pasar Beringharjo, suasana pasar yang ramai tidak bisa menghilangkan ketegangan di dadanya. Setiap langkahnya terasa berat, dan pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terjawab. Ia merasa bahwa ia telah terjebak dalam jaring misteri yang semakin rumit. Keterikatan pada es cendol Buminah semakin kuat, dan ia merasa seolah ada kekuatan yang menariknya semakin dekat. Hari itu, Lala memutuskan untuk lebih mendalami ritual yang dilakukan Buminah. Ia mengamati dengan seksama saat wanita tua itu menyiapkan dagangannya. Dalam hati, Lala bertekad untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pesugihan yang mungkin dilakukan Buminah. Ia perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kelezatan es cendol itu. Saat antrian pembeli mulai menghilang,
Lala mendekati Bu Minah. Bu, apakah Anda bersedia berbagi lebih banyak tentang ritual yang Anda lakukan? Tanyanya dengan nada penuh harap. Bu Minah mengangkat alisnya, tetapi senyumnya tetap tidak pudar. Ritual ini adalah tradisi, Nak. Banyak yang tidak mengerti, tetapi setiap tindakan memiliki makna, jawabnya, suaranya lembut namun penuh teka-teki. Lala merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Ia tidak puas dengan jawaban itu dan semakin bertekad untuk mencari kebenaran. Ia memutuskan untuk mencari bantuan dari seseorang yang lebih mengerti mengenai praktik pesugihan. Dalam pencariannya, Lala mendengar tentang seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran kota, yang dikenal memiliki pengetahuan dalam hal-hal mistis dan tradisional. Setelah mencari alamatnya, Lala akhirnya menemukan rumah dukun itu. Rumahnya sederhana, dikelilingi pohon-pohon besar yang memberi kesan angker. Dengan hati berdebar, Lala mengetuk pintu. Seorang pria tua dengan janggut putih muncul. Dari pandangannya, Lala bisa merasakan kebijaksanaan dan pengalaman hidup yang mendalam. Setelah menjelaskan tujuannya, dukun itu mengundang Lala masuk ke dalam rumahnya yang kecil namun penuh dengan berbagai ramuan dan simbol-simbol tradisional. Pesugihan itu berbahaya, Nak, kata dukun itu, memulai penjelasannya. Banyak yang terjebak dalam godaannya. Tumbal yang dicari bisa beragam, dan biasanya melibatkan jiwa. Lala tertegun mendengar penjelasan dukun itu. Ia bertanya, apakah ada cara untuk menghentikannya? Dukun itu menggelengkan kepala. Setiap pilihan ada harganya. Jika kau terlibat, kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Semakin Lala mendengarkan, semakin ia merasakan ketakutan menyelusup ke dalam dirinya. Ia menyadari bahwa ia telah melangkah terlalu jauh, menggali kebenaran yang mungkin lebih baik jika dibiarkan tersembunyi. Namun, rasa ingin tahunya tidak bisa diabaikan. Dukun itu menambahkan, hati-hati, Nak. Jika kau terus menggali, kau mungkin akan menarik perhatian yang tidak kau inginkan. Malam itu, Lala pulang dengan perasaan cemas. Ia merasa semakin terikat pada es cendol Bu Minah, seolah ada kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Mimpi buruk yang menghantuinya semakin sering datang, dan setiap kali, sosok menyeramkan itu semakin dekat. Kesadaran akan bahaya yang mengintai tidak membuatnya mundur, sebaliknya, itu justru membuatnya semakin bertekad untuk mengungkap kebenaran. Keesokan harinya, Lala kembali ke pasar. Ia melihat Bu Minah sedang melayani pelanggan dengan penuh semangat, tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia merasakan aura gelap mengelilingi gerobak Bu Minah, seolah-olah ada kekuatan yang melindungi rahasia itu. Lala merasa perlu untuk berbicara dengan pembeli lain, berharap mendapatkan informasi lebih lanjut. Ia mendekati seorang pemuda yang terlihat gelisah. Apakah Anda mengalami hal aneh setelah meminum es cendol Bu Minah? Tanyanya. Pemuda itu menatapnya dengan cemas sebelum menjawab, saya melihat bayangan di cermin. Seolah ada yang mengikuti. Saya. Lala merasa jantungnya berdegup kencang. Cerita-cerita ini semakin menguatkan keyakinannya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Selama beberapa hari ke depan, Lala terus menggali informasi dan membangun jaringan dengan para pembeli yang juga merasakan dampak dari es cendol Bu Minah. Ia mulai menyusun catatan tentang kesaksian mereka dan merencanakan artikel yang akan ia tulis. Namun, semakin ia mendalami, semakin ia merasa terperangkap dalam kekuatan gelap yang mengelilingi Bu Minah. Suatu malam, saat Lala sedang menulis di rumah, ia mendengar suara ketukan di pintu. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan menemukan sebuah amplop tanpa nama. Di dalamnya terdapat gambar sosok menyeramkan, sosok yang sama yang menghantuinya dalam mimpi. Di bawah gambar itu, tertulis pesan singkat, jangan mencari apa yang seharusnya tidak kau temukan. Setelah menerima ancaman yang mengerikan, Lala merasa terperangkap antara rasa ingin tahunya dan ketakutan yang terus menghantuinya. Ia tidak bisa tidur dengan tenang, setiap suara kecil di malam hari membuatnya terbangun, seolah-olah sosok menyeramkan itu selalu mengintainya. Mimpi buruk yang dialaminya semakin intens, dan setiap kali ia terbangun, rasa cemasnya semakin dalam. Malam itu, Lala memutuskan untuk kembali ke pasar Beringharjo.
Ia merasa perlu untuk menghadapi Buminah dan mencari penjelasan langsung. Dengan langkah mantap, ia menuju gerobak es cendol yang kini tampak lebih angker dari sebelumnya. Bising pasar mulai mereda saat malam menjelang, dan hanya terdengar suara derik jangkrik di kejauhan. Ketika Lala tiba, ia melihat Buminah sedang mengemas barang-barangnya. Wanita tua itu menatapnya dengan senyuman misterius, tetapi ada sesuatu di matanya yang membuat Lala merinding. "Apa yang kau cari, nak?" tanya Buminah, seolah sudah mengetahui niat Lala. "Saya ingin tahu kebenaran tentang es cendol Anda," jawab Lala, berusaha menahan rasa takutnya. Buminah hanya tersenyum, tetapi senyumnya tidak menghangatkan hati Lala. "Kau ingin tahu tentang tumbal dan pesugihan, bukan?" tanyanya, suaranya lembut namun mengandung ancaman. Lala tertegun. Bagaimana Buminah bisa tahu? "Saya hanya ingin tahu apa yang terjadi dengan orang-orang setelah mereka meminum es cendol Anda," Lala mencoba menjelaskan. Buminah melangkah lebih dekat, dan Lala merasakan hawa dingin menyelimuti sekelilingnya. Setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Beberapa memilih untuk kaya dengan cara yang cepat, dan mereka harus membayar harganya. Suara Buminah mulai berubah, lebih dalam dan mengerikan. "Kau tidak ingin terjebak dalam permainan ini, nak." Lala merasa terdesak. "Apa yang terjadi pada mereka yang hilang?" tanyanya dengan suara bergetar. Buminah hanya menggelengkan kepala, tetapi tatapannya penuh pengertian. "Hidup ini adalah pilihan. Jika kau mencarinya, kau mungkin akan menemukan lebih dari yang kau inginkan." Kondisi semakin mencekam saat Lala merasakan angin dingin berhembus di sekitar mereka. Ia mulai merasa bahwa ia tidak hanya berbicara dengan Buminah, tetapi juga dengan kekuatan yang lebih besar dan lebih gelap. Dalam sekejap, Lala melihat kilasan sosok yang sama dari mimpinya, berdiri di belakang Buminah, menatapnya dengan tatapan tajam. Ketakutan melanda Lala. Ia berbalik dan berlari pergi dari pasar, mendengar tawa Buminah yang menggema di belakangnya. "Kau tidak bisa lari dari kebenaran," teriak Buminah. Suaranya seolah mengejar Lala hingga ke gang-gang sempit. Dalam pelarian, Lala merasakan seolah-olah bayang-bayang mengikuti setiap langkahnya, semakin mendekat, semakin menakutkan. Setelah kembali ke rumah, Lala berusaha menenangkan dirinya. Ia tahu ia harus melawan ketakutan ini. Namun, malam itu, mimpi buruk kembali menghampiri. Kali ini, sosok itu muncul dengan jelas, mengulurkan tangan yang penuh dengan darah. "Datanglah padaku, Lala. Aku menunggu," bisiknya, suaranya seperti gemuruh di telinganya. Keesokan paginya, Lala merasa kelelahan, tetapi ia tahu ia tidak bisa mundur. Ia harus mencari dukun tua yang pernah ditemuinya untuk mendapatkan nasihat lebih lanjut. Ketika ia tiba di rumah dukun, ia menemukan pria tua itu sedang merawat ramuan di halaman. Lala segera menceritakan pengalamannya, dari mimpi buruk hingga pertemuan dengan Buminah. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, mengangguk perlahan. "Kau telah menarik perhatian yang tidak kau inginkan, Nona. Pesugihan memiliki cara untuk mengikat jiwamu. Jika kau tidak berhati-hati, kau bisa menjadi tumbal berikutnya." Kata-kata dukun itu membuat Lala merinding. Ia bertanya, "Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana cara menghentikannya?" Dukun itu menatapnya dalam-dalam. "Kau harus menghadapi kegelapan ini. Jangan biarkan dirimu terperangkap. Patahkan ikatan itu sebelum terlambat." Dengan tekad baru, Lala kembali ke rumah, tetapi kali ini dengan rencana. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi Buminah dan mengungkap kebenaran tentang es cendolnya. Namun, saat ia merenungkan langkah selanjutnya, suara bisikan halus kembali menghantuinya. "Kau tidak bisa melarikan diri, Lala," bisik sosok itu. "Datanglah padaku." Hari itu terasa lebih gelap dari biasanya ketika Lala kembali ke pasar Beringharjo. Langit mendung menambah suasana mencekam di dalam hatinya. Setelah berhari-hari dihantui oleh mimpi buruk dan ancaman yang mengintainya, ia tahu bahwa saatnya telah tiba untuk menghadapi Buminah dan kebenaran di balik es cendol yang legendaris itu. Dengan langkah mantap, Lala mendekati gerobak Buminah, yang kini tampak lebih angker daripada sebelumnya. Buminah sedang melayani pelanggan lain,
Tetapi saat dia melihat Lala, senyumnya berubah menjadi tatapan tajam yang membuat bulu kuduk Lala merinding. Kembali lagi, nak, kau tidak belajar dari pengalaman sebelumnya? Tanya Bu Minah dengan nada mengejek. Lala menahan rasa takutnya dan menjawab dengan suara penuh tekad, saya ingin tahu apa yang terjadi pada mereka yang meminum es cendol Anda. Saya tidak akan berhenti sampai saya menemukan kebenarannya. Bu Minah tertawa pelan, tetapi ada sesuatu di dalam tawanya yang membuat Lala merasakan kegelapan yang dalam. Kau tidak mengerti apa yang kau cari, Lala. Tumbal tidak hanya fisik, tetapi juga jiwa. Ketika kau mengambil sesuatu dari dunia ini, kau harus membayar harganya. Lala merasa jantungnya berdegup kencang. Apa yang harus saya bayar? Apa yang terjadi pada mereka yang hilang? Desaknya. Bu Minah kemudian menjelaskan bahwa setiap pembeli yang memilih untuk mengambil jalan pintas menuju kekayaan akan terikat pada kekuatan gelap, dan mereka yang tidak siap akan kehilangan diri mereka sendiri. Lala merasakan ketakutan merayap di dalam dirinya. Tapi saya tidak ingin terjebak dalam permainan ini. Saya hanya ingin membantu mereka yang telah hilang. Teriaknya, suara Lala mulai bergetar. Namun, saat ia berbicara, Lala merasakan angin dingin berhembus, dan sosok menyeramkan itu kembali muncul di sudut pandangannya, semakin mendekat. Apakah kau siap untuk membayar harga itu? Tanya sosok itu dengan suara yang dalam dan menggema. Lala mencoba melangkah mundur, tetapi kakinya seolah terikat di tempatnya. Ia merasa ada sesuatu yang menariknya, seolah menginginkannya untuk menyerah pada kegelapan. Dengan keberanian yang tersisa, Lala berteriak, saya tidak takut. Saya akan melawan. Dia berusaha mengingat semua yang dikatakan dukun tua tentang menghadapi kegelapan. Dalam sekejap, Lala mengambil sebotol air dari tasnya dan menyiramkan air itu ke arah Bu Minah dan sosok itu. Aku tidak akan membiarkan kalian mengambilku. Tetapi alih-alih mengusir sosok itu, tindakan Lala justru menyebabkan ledakan gelap yang membuat pasar bergetar. Semua orang yang ada di sekitar terkejut, dan mereka mulai berlari menjauh, panik. Bu Minah tersenyum lebar, kau telah melakukan kesalahan, nak. Sekarang, kau akan merasakan apa yang harus dibayar. Lala merasa tubuhnya lemah, dan sosok itu semakin mendekat, seolah ingin menariknya ke dalam kegelapan. Tidak, tolong, saya tidak ingin, teriaknya, tetapi suara itu tidak terdengar. Dalam sekejap, dia merasa terhisap ke dalam kegelapan yang pekat, tidak bisa melihat apapun. Ketika Lala terbangun, ia mendapati dirinya berada di dalam kegelapan total. Ia berusaha meraba-raba, tetapi tidak ada yang bisa ia temukan. Suara-suara samar mulai terdengar di sekelilingnya, suara orang-orang yang tampaknya terperangkap sama sepertinya. Lala, Lala, suara-suara itu memanggilnya, mengingatkannya pada mereka yang hilang. Dengan rasa putus asa, Lala menyadari bahwa ia telah terjebak dalam dunia yang sama dengan mereka yang telah hilang. Apa yang telah saya lakukan? Pikirnya penuh penyesalan. Ia merasa menyesal telah menggali lebih dalam, menantang kegelapan yang seharusnya tidak disentuh. Saat kesadaran itu menyelimuti, Lala mendengar suara Bu Minah, yang kini terdengar lebih dekat. Kau seharusnya mendengarkan peringatanku, Lala. Sekarang, kau adalah bagian dari pesugihan ini. Tumbal baru telah ditambahkan.